Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas contoh-contoh soal di bab momentum dan impuls. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan apa itu momentum, impuls, kemudian hukum kekekalan momentum dan jenis-jenis tumbukan. Nah, sekarang kita mengasah pemahaman kita tentang materi-materi tadi dalam contoh-contoh soal berikut ini. Oke, di contoh soal yang pertama, di sini diketahui ada sebuah bola sepak ditendang ke arah gawang dengan kecepatan 25 meter per sekon. Oke, berarti ini kita anggap sebagai kecepatan awalnya bola. Bisa kita simbolkan sebagai V1. Kemudian bola membentur tiang gawang dan memantul kembali di arah berlawanan dengan kecepatan pantulnya 20 meter per sekon. Maka ini bisa kita katakan kecepatan di kondisi 2 setelah memantul dengan keterangan berlawanan, maka V2-nya ini akan bernilai negatif. Massa bola 0,5, berarti ini M-nya 0,5 kg. Kamu diminta menentukan perubahan momentum. Perubahan momentum itu berarti delta P yang diminta. Nah, berarti langsung jalan dari definisinya perubahan momentum. Perubahan momentum itu berarti momentum akhir dikurangi momentum awal. Momentum itu dapat dari persamaan massa kalikan kecepatan. Kemudian karena ada kondisi 2, kondisi 1 masukkan. Atau bisa kita faktorkan menjadi massa dikalikan kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Sudah, tinggal dimasukkan nilainya. Massanya 0,5 kilo. Kemudian V2-nya adalah min 20. V1-nya positif 25. Berarti min V1 berarti min 25. Berarti sama dengan 0,5 dikalikan dengan min 45. Setengahnya min 45 itu berarti min 22,5 satuan momentum kilogram meter per sekon. Oke, jadi seperti itu cara mencarinya. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, masih dengan menggunakan bola sepak, informasinya tentang bola sepak, bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, ini berarti kita anggap sebagai kecepatan awal atau V1, 20 meter per sekon. Ditendang pemain ke arah gawang. Kiper menangkap bola tersebut sehingga berhenti. Nah, di sini ada informasi tersirat. Berhenti itu berarti kecepatan akhirnya nilainya sama dengan 0. Massa bolanya 500 gram, diingat satuannya masih gram, rubah ke kilo. Berarti massanya itu 500, dari gram ke kilo itu berarti kamu bagi dengan 1000. Atau sama dengan 5/10 berarti setengah kilo. Oke. Kamu diminta menghitung besarnya impuls. Impuls itu I. Impuls bisa dicari dari perubahan momentum. Ini konsepnya. Perubahan momentum berarti massa kalikan perubahan kecepatan. Sudah, massanya sudah ada setengah. Kecepatan akhirnya tadi karena bolanya berhenti berarti 0. V1-nya 20. Nah, berarti impulsnya ketemu min 10 Newton sekon. Selesai. Soal ketiga, ada seorang nelayan naik perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke, nah harus memahami ini. Nelayannya naik perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ini berarti kecepatan nelayan kita anggap sebagai O ya, di sini kita pakai indeks O, perahu kita pakai indeks P.
Nah, nelayan dan perahu bergerak bersama. Artinya apa? Artinya V0 dan VP, V orang atau V nelayan dengan V perahu itu nilainya sama. Nah, V0 sama dengan VP. Massa perahu ada MP berarti ini ya, kemudian massa orangnya 50 kg. Nah, kemudian orang tadi atau nelayan tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Searah gerak perahu. Artinya apa? Ini artinya adalah kecepatan orang melompat. Berarti bisa kita simbolkan sebagai VO aksen. Kamu diminta mencari nilainya kecepatan perahu setelah orang meloncat. Berarti yang kamu cari adalah VP aksen. Nah, di kasus ini kita bisa memanfaatkan konsepnya hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu nilainya sama. Apakah di soal nomor 3 ini terjadi tumbukan? Nah, meskipun tidak terjadi tumbukan, tapi di sini ada dua kondisi yang berbeda. Oke. Nah, dua kondisi yang berbeda itu berarti kita bisa memanfaatkan konsepnya hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum itu tidak akan berubah atau bersifat kekal. Nah, maka di sini kita bisa tulis subjeknya adalah nelayan atau kita simbolkan dengan O, dan perahu kita simbolkan dengan P. Nah, ini karena V0 dan VP tadi nilainya sama, ruas kiri bisa kamu tulis seperti ini. M0, MP, V. Nah, nilai V-nya adalah ini. Nah, ruas kanannya tetap, nggak masalah. Ruas kanannya kan memang karena beda nilainya. Sudah tinggal kita masukkan M0 MP itu berarti 200 tambah 50 berarti 250. Dikalikan dengan V-nya adalah 4. Oke. Kemudian M0 V0 aksen berarti M0 massa orang 50, kecepatan orang saat melompat berarti 8, ditambah massa perahunya 200, kamu diminta mencari VP aksen, kecepatan perahu setelah orang itu melompat. 1000 dikurangi ini 400, oke ini 1000, kita tulis 250 kalikan 4, yang ini 50 kali 8, 400, kita pindah ruas. Sama dengan 200 VP aksen. Nah, berarti ini sama dengan 600, sama dengan 200 VP aksen. Nah, maka dari sini kita bisa tahu nilainya VP aksen itu adalah 3 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya di soal nomor 4. Di sini ada dua kendaraan, mobil A dan truk B. Oke, kita bisa pakai indeks A dan indeks B di sini. Mobil A, mobil A dan truk B punya massa masing-masing ini 1500 ini adalah M-nya A, 2500 ini adalah M-nya B. Oke. Bergerak saling mendekat. Oke. Nah, ini ada kunci. Clue di sini saling mendekat. Kemudian ada informasi lagi, mobil A bergerak ke kanan. Oke, ini ada clue berikutnya. Mobil A bergerak ke kanan, artinya apa? VA-nya bernilai positif. VA bernilai positif 24. Itu ya. Kemudian yang B, truk B bergerak ke kiri. Berarti nilai 12 meter per sekon ini sama dengan VB yang nilainya negatif karena dia bergerak ke kiri. Kemudian ada informasi lagi, bertabrakannya secara lenting sempurna. Diingat cirinya lenting sempurna,
nilai koefisien restitusinya adalah 1. Langsung kamu masukkan nilainya E sama dengan 1. Kamu diminta menentukan kecepatan dan arah tiap-tiap kendaraan setelah bertabrakan. Maksudnya berarti kamu diminta mencari nilainya VA aksen dan nilainya VB aksen. Oke, kita jalan dari konsepnya hukum kekekalan momentum untuk tumbukan lenting sempurna. MA VA MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Oke, kita masukkan semua nilai-nilai yang ada. MA-nya 1500, VA-nya 24, MB-nya 2500. Nah, VB-nya jangan lupa dia negatif, berarti min 12 sama dengan 1500 kalikan VA aksen ditambah 2500 kalikan VB aksen. Oke, kita selesaikan dulu. 1500 kalikan 24 ini berarti 36.000. 2500 kalikan 12 itu berarti min 30.000. Oke, sama dengan ini ya, tetap ya nilainya ini ya. Kamu salin ke bawah. Kemudian berarti ruas kiri nilainya 600. 600 ini sama dengan 1500 VA aksen ditambah 2500 VB aksen, ini 6000 VA aksen ditambah 2500 VB aksen. Nah, karena ini angkanya besar-besar, ruas kiri dan ruas kanan bisa sama-sama kita bagi untuk memperkecil hitungan saja sebenarnya. Misalkan sama-sama dibagi 500, kalau ini dibagi 500 berarti sama dengan 12. Yang ini dibagi 500 berarti sama dengan 3. Yang ini dibagi 500 berarti sama dengan 5. Nah, supaya kecil saja, tidak masalah. Pokoknya ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan angka yang sama. Bisa kita tulis gini, dibagi 500. Nah, supaya jelas. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah VA aksen dan VB aksen, dua-duanya belum ada informasi, kita tidak bisa melanjutkan persamaan ini. Akhirnya, kita ada informasi ini ya, E sama dengan 1, berarti kita bisa manfaatkan konsepnya koefisien restitusi itu didapat dari kecepatan setelah tumbukan, perubahan kecepatan setelah tumbukan, dikurangi perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, kita masukkan nilainya E-nya 1, min V aksen B, ini berarti belum tahu, VB aksennya belum tahu, VA aksennya juga belum tahu, per VB-nya sudah ada, tadi kita sudah tahu VB-nya adalah min 12, VA-nya adalah 24. Nah, oke. Kemudian penyebut ini kan hasilnya min 36. Bisa kita pindah ruas ke sini, kalikan silang. Berarti sama dengan min 36. Ini kita kalikan negatifnya berarti min VB aksen ditambah, karena min kalikan min ya, ditambah dengan VA aksen. Oke, nah bisa kita pindah ruas VB-nya. Berarti VB itu sama VB aksen min 36 itu sama dengan VA aksen. Nah, kita sudah punya persamaan ini. Bisa kita masukkan lagi ke sini. Berarti 12 itu sama dengan 3. Nah, VA aksennya yang kita ganti.
Jadi VB aksen min 36 ditambah 5 VB aksen. Oke, selanjutnya kita selesaikan 12. 3 dikalikan VB aksen ditambah 5 VB aksen. Berarti 8 VB aksen. Yang ini 3 dikalikan min 36. Berarti sama dengan berapa? 108 ya. Min 108 berarti jadi plus kalau kita pindah ruas. Plus 108. Sama dengan 8 VB aksen. Nah, berarti ketemu nilainya VB aksen itu sama dengan 15 meter per sekon. Kemana arahnya VB aksen? Ke kanan karena dia positif. VB berarti truk B itu bergeraknya ke kanan setelah tabrakan. Sementara VA kemana arahnya? Untuk mencari nilai VA, balikkan lagi ke persamaan ini. Nah, kita kan sudah tahu kalau VA aksen itu sama dengan VB aksen min 30. VB aksennya kita tahu nilainya 15. 15 min 36. Berarti hasilnya VA aksennya min 21 meter per sekon. Jadi kecepatannya VA setelah tabrakan itu 21 meter per sekon, arahnya ke kiri. Nah, selesai. Kita lanjutkan di soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita tetap menggunakan konsepnya momentum. Kamu perhatikan di situ bola biliar, ada bola A, bola B. Masanya 100 gram. Bola B itu juga 100 gram. Di sini ada informasi massa. Nah, bola B mula-mula dalam kondisi diam. Sementara bola A bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Oke. Nah, ada konsep garis horizontal. Kemudian kamu perhatikan di sini ada yang horizontal, ada yang vertikal. Berarti kita analisisnya dengan sumbu X, analisis pada sumbu X, dan juga analisis pada sumbu Y. Oke. Pada analisis sumbu X berarti diingat yang merupakan besaran vektor itu adalah besaran kecepatan. Untuk massa itu besaran skalar. Maka di sini ketika kita meninjau sumbu X, VA-nya adalah VAX. Begitu juga dengan VBX. VAX aksen. VBX aksen. Ketika meninjau di sumbu Y berarti ganti VAY, VBY. Nah ini ya, VAY, VBY, VAY aksen, dan VBY aksen. Sudah tinggal kita masukkan 100 gram. 100 gram itu berarti 1/10. Nah, sekarang VA aksen. Bayangkan, ini VA-nya ke arah sini. Nah, VA aksen itu kan yang ke arah sini. Ini VAX, bukan VA aksen, VAX. Sementara VAY itu yang ke sini. Lurus ya, ini lurus. Ini adalah VAY. Kita manfaatkan konsepnya trigonometri. VAX itu berarti VA cos 30. Sementara VAY itu berarti VA sin 30. Oke. Nah, VA cos 30 itu berarti nilainya VA 5. Cos 30 itu berarti setengah akar 3. Ditambah
VB, bayangan di sini VB. VB keterangannya dia adalah diam, berarti 0. Sementara setelah tumbukan, MA-nya tetap 1/10. VA aksennya, nah ini yang ditanyakan. Berarti VAX aksen itu perlu kita cari. Ditambah MB-nya tetap 1/10. Nah, sekarang dilihat. Setelah tumbukan, bola B itu bergerak horizontal. Bergerak di sumbu Y. Maka nilai 3 meter per sekon ini adalah VBY aksen. Berapa nilai VBX-nya? Nilainya 0. Karena dia sudah tegak atau vertikal, berarti horizontalnya 0. Oke, sudah. Berarti langsung kita kalikan. Yang ini ada nilainya, berarti 1/4 akar 3 itu sama dengan 1/10 VAX aksen. Atau bisa kita tulis VAX aksen itu sama dengan, kalau kita kalikan silang, berarti 10/4. 10/4 itu berarti 5/2 akar 3 meter per sekon. Oke. Kemudian untuk yang di sumbu Y sama, MA-nya 1/10. VAY berarti nilainya VA dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu setengah. Untuk B, awalnya dia diam, berarti masih 0. Yang di sini berarti 1/10. VAY aksen yang mau kita cari, ditambah MB-nya 1/10 juga. Nah, VBY aksen, masukkan angka 3. Nilainya kan 3 dari gambar. Sudah, langsung kita kalikan. Yang ruas kiri itu berarti nilainya 1/4. Kemudian ini kan 3 kalikan 1/10 itu berarti 3/10, langsung kita pindah ruas saja. 3/10 sama dengan 1/10 VAY aksen. Kalau ini kita samakan penyebut, berarti nanti dapatnya adalah min. Kalau kita buat 40 ya, atau 20 boleh. 20 itu berarti 5 dikurangi 6. 5 dikurangi 6 itu berarti min 1. Min 1, kemudian yang ini 1/10 kita kalikan. Berarti min 10/20 itu sama dengan VAY aksen. Atau ini kita sederhanakan jadi min setengah. Nah, seperti itu. Terus yang kita cari itu adalah VA. Nah, ini tipe. Yang dicari itu adalah VA. Dapat dari mana? Kan kita sudah tahu VAX, VA aksen. Yang dicari adalah VA aksen. Kita sudah tahu dia di sumbu X ada, di sumbu Y ada. Maka gunakan konsepnya Pitagoras. Dikuadratkan kemudian dijumlah. Kalau ini kita kuadrat berarti 25/4 dikalikan 3, gitu ya. 5/2 akar 3 dikuadratkan itu berarti 75/4. Yang ini setengah, min setengah dikuadratkan itu berarti 1/4. Nah, hasilnya, oh ini kepanjangan akarnya ya. Hasilnya 76/4. 76/4 itu berarti sama dengan akar 19. Nah, akar 19 meter per sekon. Gitu. Jadi kita tinjau sumbu X berapa, sumbu Y berapa, baru dihitung dengan menggunakan konsepnya Pitagoras.
kita lanjut ya. Nah, di nomor 6 itu ada bola A, bola B bergeraknya saling mendekat, berlawanan arah. Berarti yang ini positif, PA positif, yang B berarti negatif. Ada informasi massa, ada informasi kecepatan setelah tumbukan. Nah, ada clue di sini berbalik arah. Berbalik arah itu berarti kalau A awalnya positif, maka yang ini negatif setelah tumbukan. Sementara B awalnya negatif, berarti yang ini nilainya positif. Nah, itu artinya berbalik arah. Nah, lanjut kita masukkan ke konsepnya hukum kekekalan momentum lagi. Oke, indeksnya bisa kita ganti ya, karena bolanya bola AB, berarti bisa kita ganti MAVA, MB, VB. MA, VA aksen, MB, VB aksen. Yes. MA, MB masanya ada 4, VA-nya 6, MB-nya 5, VB-nya belum diketahui, MA-nya 4, VA aksennya min 4, ditambah MB-nya 5, VB aksennya 2. Berarti 24 itu sama ditambah 5 VB sama dengan min 16 plus 10. Berarti 5 VB sama dengan min 6. Ini kita pindah ruas berarti min 24. Berarti VB sama dengan min 30 per 5. Atau VB itu sama dengan min 6 meter per sekon. Nah, terbukti kan ya VB-nya tadi kalau berlawanan berbalik arah, kemudian kita lihat dari gambar VB itu harus bernilai negatif. Kalau kamu ketemu nilaimu positif, nah berarti nanti ada kemungkinan kamu salah memasukkan tanda di sini tadi. Kalau seperti ini berarti sudah sesuai dengan asumsi kita di awal. Kalau B bergerak ke kiri berarti dia negatif. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Ada sebuah granat diam. Nah, ini berarti ada clue di sini, dia diam. Tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian dengan perbandingan massanya 1:2. Energi yang dibebaskan 3 kali 10 pangkat 5, kamu diminta mencari perbandingan energi kinetik dari pecahan granat pertama dan kedua. Berarti yang dicari adalah EK1 dibanding EK2. Oke. Granat pertama, granat kedua. Ini berarti terbentuk setelah adanya pecahan. Pecahan itu berarti dianggap sebagai aksen sesudah tumbukan. Meledak itu berarti dianggap ada tumbukan di situ. Maka yang kita masukkan di EK1, EK2 itu adalah V1 aksen dan V2 aksen. Gitu. Oke, setengah ini bisa kita hilangkan. M1-nya kita pakai perbandingan, M1-nya 1. Nah, V1 aksennya belum tahu. M2-nya 2, V2 aksennya juga belum tahu. Ini berarti kita jalan dari hukum kekekalan momentum. Sigma P sama dengan sigma P aksen. Sebelum tumbukan, granat itu diam. Diam itu berarti sigma P-nya nilainya 0. M1-nya 1, V1 aksen. Ditambah M2-nya 2, V2 aksen. Nah, berarti ini bisa kita pindah ruas. V1 aksen itu sama dengan min 2, V2 aksen. Sudah, masukkan ke sini. V1 aksen kuadrat itu berarti 4 V2 aksen kuadrat per V2 aksen kuadrat, ya berarti kan 4 V2 aksen kuadrat.
Sama-sama V2 aksen coret. Berarti tinggal 4:2 atau kita sederhanakan jadi 2:1. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk perbandingan, bukan dalam bentuk pecahan ya, berarti menulisnya gini, EK1 dibanding EK2 sama dengan 2 dibanding 1. Lanjut, soal nomor 8. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm, ini berarti kita bisa simbolkan dia L, tegak di atas permukaan tanah, dijatuhi martil 10 kg, berarti massa, dari ketinggian 50 cm. Ketinggian berarti misalkan kita tulis H. Gaya tahan rata-rata, berarti ini F, 10⁻³ ini. Kamu diminta menentukan banyaknya tumbukan martil. Oke, kalau di contoh soal nomor 8 ini bisa kita tinjau dari konsepnya, sebenarnya bisa kita tinjau dari konsep usaha energi di bab sebelumnya yang kita pernah bahas. Nah, karena di sini ada informasi ketinggian, berarti ada kaitannya dengan delta EP. Usaha sama dengan perubahan delta EP. Usaha bisa didapat dari F kalikan S. Nah, jadi gini, tongkat itu kalau dikenai gaya tahan, kalau dia punya tanah ya, tanahnya punya gaya tahan 10⁻³, ketika tongkat dijatuhi martil atau dipukul dengan martil, dia bisa istilahnya apa ya, tenggelam ke tanahnya itu berapa senti. Tiap kali dipukul martil, tongkat itu bergerak ke bawah atau menembus tanah itu berapa senti. Nah, itu yang mau kita cari dulu. S-nya ini yang mau kita cari. Jadi, ketika tanah memberikan gaya tahan 10⁻³, kemudian tongkatnya dijatuhi martil seberat 10 kilo, dari ketinggiannya 50 cm. 50 cm itu berarti 0,5 meter. Berarti sama dengan 10 kalikan 0,5. Berarti sama dengan 50 per 10⁻³. Berarti S-nya sama dengan 5 per 10⁻², atau 5 per 100. Berarti 0,05 meter. Jadi setiap dia ditekan atau dijatuhi martil, tongkat itu akan bergerak sejauh 0,05 meter ke dalam tanah. Nah, kalau tongkatnya panjangnya 40 cm, dia tenggelam 0,05 setiap kali dipukul, berarti butuh berapa kali pukulan agar dia rata dengan permukaan tanah? Ya tinggal dibagi saja. 40 cm itu berarti 0,4 atau 40 per 100 boleh. 0,4 dibagi dengan jaraknya tadi 0,05. Nanti akan ketemu 8 kali pukulan. Nah, jadi supaya tongkat rata dengan permukaan tanah, dia perlu dijatuhi martil sebanyak 8 kali. Nah, ini sebenarnya enggak ada kaitannya dengan momentum impuls ya, tapi enggak apa-apa, kita bahas saja. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal nomor 9. Bola A bergerak lurus, punya momentum mv. Momentumnya bola A menumbuk bola B yang bergerak pada garis lurus yang sama. Nah, terjadinya tumbukan itu harus pada sumbu yang sama. Apakah horizontal, apakah vertikal. Setelah tumbukan, bola A ternyata momentumnya berubah menjadi min 3 mv. Kamu diminta mencari perubahan atau pertambahan momentum bola B. Maksudnya di sini
pertambahan itu berarti delta. Kamu diminta mencari delta P-nya bola B. Nah, tetap jalannya dari sini, selalu jalan dari konsepnya hukum kekekalan momentum. PA tadi berarti MP, PB kita belum tahu. PA aksennya adalah min 3MP, PB aksennya kita belum tahu. Oke. Nah, karena yang ditanyakan delta PB berarti PB akhir kurangi PB awal. Berarti ini bisa kita pindah ruas. PB aksen kurangi PB. Nah, ini sama dengan delta PB. Tinggal yang ruas kiri dipindah MV, yang ini pindah ruas berarti ditambah 3 MV. Maka delta PB-nya sama dengan 4 MV. Sudah selesai. Contoh soal nomor 10. Ada dua benda bermassa sama, masanya sama. Kalau kita pakai indeks A, B, berarti MA, MB nilainya sama. Misalkan kita buat permisalan ya, MA, MB-nya sama dengan M gitu. Boleh. Kecepatannya masing-masing 10 dan 20. Kedua benda bergerak dari arah berlawanan. Nah, kalau satu positif, berarti yang dua negatif, karena dia arahnya berlawanan. Bertumbukan lenting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Kamu diminta mencari kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan. Berarti yang mau dicari adalah VA aksen dan VB aksen. Boleh jalan dari sini dulu, boleh. Dari konsepnya koefisien restitusi. Langsung dimasukkan 1. Yang ini min-nya kita kalikan dengan pembilang ya. Berarti min VB aksen ditambah VA aksen per VB-nya tadi min, berarti min 20 dikurangi min 10. Min 30 kita kalikan silang, berarti tetap min 30. VB aksennya pindah ruas sama dengan VA aksen. Nah, setelah dapat persamaan yang satu ini, masuk ke sini. Hukum kekekalan momentum. MA, MB, MA, MB nilainya sama-sama M, berarti kedua ruas ini bisa dicoret M-nya. Jadi tinggal masukkan nilai ini. VA-nya 10, VB-nya min 20, VA aksennya sama dengan min 30 plus VB aksen plus VB aksen. Nah, berarti ini min 10, 30-nya pindah ruas berarti sama dengan 20. Kemudian yang ini berarti 2 VB aksen. Maka ketemu nilai VB aksennya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, VB ketemu. VA-nya masukkan ke sini lagi. Berarti VA aksen sama dengan min 30 ditambah 10. Hasilnya min 20. Coba kamu perhatikan hasil hitungannya. VA aksen, VB aksen, VA dan VB. Dilihat, nilainya sama, tapi saling bertukar. Nah, itu cirinya kalau ada dua benda bermassa sama, tumbukannya lenting sempurna, maka kecepatannya itu akan saling bertukar. VA akan sama dengan VB aksen. VB akan sama dengan VA aksen. Nah, itu cirinya. VA, nilai VA ini akan sama dengan VB aksen.
aksen. Nilainya VB akan sama dengan nilainya VA aksen. Tuh, itu cirinya. Berlaku hanya kalau masanya sama. Kalau masanya berbeda, ya beda hitungannya. Kalaupun masanya sama tapi bukan lenting sempurna, ya beda lagi. Jadi ini syarat khusus kalau ada massa sama, tumbukannya lenting sempurna. Tuh. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 11. Ada bola bermassa 400 gram dijatuhkan dari ketinggian 120 cm, ini berarti ketinggian awal. Bisa kita simbolkan H boleh, H0 boleh. Mengalami pemantulan pertama. Nah, pantulan pertama ketinggiannya 90 cm, ini bisa kita tulis sebagai H1, pantulan pertama. Kamu diminta mencari nilai koefisien restitusi dan tingginya pantulan kedua atau H2. Nah, berarti bisa jalan dari konsepnya ini. E itu sama dengan akar H1 per H0. Sudah tinggal dimasukkan nilainya, sudah ada semua. H1-nya 90, H0-nya 120. Berarti sama dengan, kalau sama-sama kita bagi 30, berarti akar 3 per 4. Oke. E-nya berarti sama dengan setengah akar 3. E tidak ada satuan ya, karena dia koefisien. Kemudian kalau kamu diminta mencari pantulan kedua, berarti bisa masukkan ini, akarnya 3 per 4 sama dengan akar H2 yang mau cari, yang akan kita cari, H1-nya 90. Nah, kedua ruas sama-sama punya akar kuadrat, hilangkan aja. Jadi tinggal 3 per 4 sama dengan H2 per 90. Maka nilai H2-nya sama dengan 90 kali 3 bagi 4. 270 kamu bagi 4 itu berarti sekitar 67,5. Satuannya tetap senti ya, karena tadi kita tidak merubah. Ini hanya kita masukkan 90 sama 120. Satuannya tetap senti, maka nanti ketemu H2 juga senti. Tuh. Oke. Lanjut ke contoh soal nomor 12. Contoh soal nomor 12, ini ada peluru bermassa 15 gram. Berarti ini massa peluru, kita bisa pakai indeks MP. Ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik, massanya 1,5 kg. Berarti ini massanya ayunan balistik, misalkan kita pakai simbol MB. Peluru tertanam di balok. Peluru tertanam di balok ini berarti cirinya tumbukan tidak lenting sama sekali, atau nilai E-nya sama dengan 0. Pada saat ayunan mencapai maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat. Jika panjang kawat 2 meter, kamu diminta mencari kecepatan peluru sebelum menumbuk balistik. Oke, awalnya kita jalan dari sini, hukum kekekalan momentum. Massa pelurunya 15 gram. 15 gram itu berarti kalau kita buat ke kilo dibagi 1000, berarti 0,15. Kecepatan peluru sebelum menumbuk balok, nah ini yang berarti yang mau kita cari, VP-nya ini. VP gitu ya. Ditambah massa baloknya 1,5. Nah, kecepatan awal balok dia itu diam di posisi ini, dia itu diam, berarti dikalikan dengan 0. Sama dengan massa pelurunya 0,015 ditambah 1,5 V aksen. V aksen itu yang mana? V aksen itu adalah setelah peluru dan balok itu bertumbukan. Setelah menyatu, bergerak. Nah, itu V aksen. Bergeraknya di mana? Masih di posisi 1. Jadi kalau sebelum tumbukan itu kita tinjau terpisah. VP ini VB. Nah, setelah tumbukan peluru dan balok atau P dan B itu
menyatu, bergerak dengan kecepatan V aksen. Posisinya masih tetap di 1, di kondisi 1. Nah, untuk mencari nilainya V aksen, karena yang mau kita cari kan VP awalnya. Berarti V aksen ini harus ketemu dulu. Dapat dari mana? Dapat dari konsep ini loh. Di kondisi 1, kondisi 2. Nah, ada clue di sini, ada keterangan ayunan mencapai maksimum. Mencapai maksimum itu berarti kondisi 2 itu ini adalah H maksimum. Diingat lagi konsepnya energi, ketika ada di ketinggian maksimum, itu berarti yang ada adalah nilai energi potensial. Sementara di kondisi 1, itu berarti kondisi dasar. Dia tidak punya nilai EP, yang dia punya adalah nilai EK. Nah, gitu. Nah, tapi untuk massa itu yang kita gunakan adalah massa peluru ditambah balok. Karena pelurunya bersarang di dalam balok. Kedua ruas sama-sama punya M, berarti coret aja sudah, nggak usah dimasukkan hitungan. Nah, kemudian terkait dengan H. H itu dapat dari mana? Kamu perhatikan, kalau ini sisi miring ini adalah 2 meter, berarti H itu kan didapat dari 2 meter dikurangi ini. 2 meter dikurangi, misalkan ini Bu Novi simbolkan A gitu ya. 2 meter dikurangi A. A itu kamu lihat, A itu adalah L cos 60. Sisi miring, sisi samping. Berarti kalau L-nya 2 dikurangi L 2 cos 60 itu setengah. Berarti 2 dikurangi 1. Ketinggian maksimum yang dicapai ayunan balok itu berarti 1 meter. Masuk di sini hanya ini. Berarti V aksen kuadrat itu sama dengan akar 2. Oh, akarnya belum ditulis ya, karena di sini masih ditulis kuadrat. 2 kalikan 10 kalikan 1. Berarti V aksennya sama dengan akar 20 atau 2 akar 5 meter per sekon. Di sini berarti 0,015 Vp sama dengan 1,515 kamu kalikan dengan 2 akar 15. 2 akar 5, sorry. Kok 2 akar 15 sih? Berarti Vp itu sama dengan 1,515 kalikan 2 akar 5 dibagi 0,015. Ini kalau yang desimal kamu bagikan dulu, hasilnya 101 dikalikan 2 akar 5, berarti jawabannya 202 akar 5. Boleh kamu nyatakan dalam bentuk akar, boleh kamu nyatakan dalam bentuk desimal, terserah. Sama saja nilainya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ada benda mula-mula diam. Dikasih clue di sini, mula-mula diam. Meledak menjadi 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Perbandingan apa ini? Bisa kita misalkan, kita asumsikan dia adalah perbandingan massa. Massa 1, massa 2. Bagian yang massanya lebih besar berarti M1 ya, punya kecepatan 20 meter per sekon, ini berarti V1. Atau ini indeksnya kita buat MAMB juga boleh. Berarti yang ini adalah VA. Kamu diminta mencari VB. Ini kan terlempar dengan kecepatan ini setelah meledak. Ini berarti VA aksen. Yang mau dicari adalah VB aksen. Nah, mula-mula diam ini berarti nilainya 0. 0
MA-nya 3, VA-nya 20, ditambah MB-nya 2, VB aksennya yang mau dicari. Berarti ini 60 kita pindah ruas jadi min 60, yang ini 2 VB aksen. Berarti VB aksennya sama dengan min 30 meter per sekon. Selesai. Mudah ya, bisa difahami punya pikiran. Soal nomor 14. Bola A masanya 2 kilo, mula-mula dalam kondisi diam. Dikasih clue lagi di sini, kondisinya diam. Kemudian bergerak ke kanan dengan percepatan 2 meter per sekon setelah 10 detik menumbuk bola B. Oke, berarti kasusnya bola A itu awalnya diam, kemudian bergerak. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, misalkan ini ada di bidang lurus, bidang datar, ini benda A. Benda A atau bola A dalam kondisi awal V0-nya 0. Nah, setelah jalan 10 detik, dengan percepatan 2 meter per sekon, otomatis kan dia jadi punya nilai kecepatan VA misalkan. Bergeraknya masih ke kanan, nah terus ketemu dengan VB yang bergerak ke kiri. Nah, berarti untuk mencari ini harus tahu dulu nilainya VA. Dapat dari mana? Dari konsepnya GLBB. Ada informasi A, ada informasi T. Berarti VA sama dengan V0-nya bola A tadi kali ditambah dengan percepatan kalikan waktu. 0 ditambah 2 kali 10. Sudah, berarti ketemu nilainya VA 20 meter per sekon. Kamu diminta mencari kecepatannya A dan B setelah tumbukan. Tumbukannya lenting sempurna, lagi-lagi lenting sempurna, berarti E-nya sama dengan 1. Jalan bisa dari koefisien restitusi, berarti 1 sama dengan pembilangnya kita kalikan dengan negatif, berarti VB aksen plus VA aksen per VB-nya. Bergerak ke kiri dengan kecepatan 10, berarti min 10. VA-nya bergerak ke kanan dengan kecepatan 20. Min 30 kalikan silang, VB aksennya dipindah ruas. Nah, ketemu ini. Oh, ini VA aksen harusnya. Nah, ketemu, baru masuk ke hukum kekekalan momentum. MA awalnya diam, berarti 0. MB VB. MB VB. MB masanya B 4. Bergerak ke kiri dengan kecepatan min 10. MA-nya 2, VA-nya diganti, VA aksennya ya maksudnya, min 30 plus VB aksen, ditambah massa B-nya 4, VB aksen. Yes. Berarti ini min 40, ini min 60, langsung kita pindah ruas ya, jadi plus 60. 2 kalikan VB aksen ditambah 4 VB aksen, berarti 6 VB aksen. Oh, sorry, ini MAVA, VA-nya 20 ya, bukan 0. Berarti ini 2 dikalikan 20, berarti 40. Iya, yang 0 itu kan kondisi awal, ini V0A-nya yang 0. Kalau VA-nya kan sudah kita cari nilainya 20. Berarti 40 kurangi 40, 0, berarti 60. 60, 6 VB aksen.
Ketemulah nilainya VB aksen sama dengan 10 meter per sekon. Maka nilainya VA min VA aksen, kita tulis demikian, min 30 ditambah VB aksennya 10, berarti VA aksennya sama dengan min 20 meter per sekon. Ketemu, sudah VA aksen, VB aksen sudah ketemu dari konsep ini. Soal nomor 15, ada peluru keluar dari moncong sebuah senapan dengan kecepatan 5 meter per sekon kuat. 5 meter per sekon. Masa pelurunya 20 gram, waktu kontaknya 0,5, ini berarti delta T. Jika penembak hanya mampu menahan daya sebesar 200 Newton, banyak peluru yang keluar secara berturut-turut dari senapan sebelum penembak terjatuh. Oke, di sini ada informasi V. V ini adalah kecepatan peluru setelah keluar dari senapan. Berarti kecepatan peluru sebelum keluar dari senapan itu kan 0. Kita masukkan informasi itu di sini delta T. Berarti F dikalikan delta T-nya 0,5. Nah, delta P-nya berarti M, masa pelurunya, V2 min V1. V1-nya tadi 0, karena kan peluru ketika di dalam senapan itu masih diam. Berarti F dikalikan 0,5, masanya 20 gram itu berarti 20 per 1000. 20 per 1000 bisa kita tulis pecahan, bisa kita tulis desimal, terserah. Dikalikan dengan 500 dikurangi 0 tadi. Nah, akhirnya F dikalikan 0,5 itu sama dengan 2 per 100 kalikan 500, itu berarti nilainya 10. Maka F-nya 10 kamu bagi dengan 0,5. Ketemunya nanti 20 Newton. Nah, ketika senapan mengeluarkan peluru dengan kecepatan 500 meter per sekon, kemudian kontak, lamanya kontak itu 0,5 sekon, maka gaya yang dirasakan penembak tiap kali peluru itu keluar itu sebesar 20 Newton. Nah, kalau penembak itu mampu menahan gaya sebesar 200 Newton, berarti berapa peluru yang keluar? Kita bisa pakai konsepnya ini. Gaya yang mampu dia tahan 200 Newton. N itu banyaknya peluru, sementara F itu gaya yang keluar ketika pelurunya melesat dari senapan 20 Newton. Maka berarti penembak itu akan mampu menahan setelah 10 tembakan peluru, baru dia terjatuh. Tuh. Oke, soal yang terakhir kaitannya dengan roket. Nah, di sini ada informasi gas buang roket. Gas buang roket keluar dengan laju 80 kg meter per sekon. Hanya kamu harus teliti di sini. Ada informasi laju, tapi satuannya kilogram per sekon. Kilogram itu satuannya massa, sekon itu satuannya waktu. T. Nah, maksudnya di sini perubahan massa per perubahan waktu. Jadi 80 kg per sekon itu adalah informasi dari delta M per delta T. Jangan terkecoh dengan kata-kata laju, tapi harus teliti terhadap satuan. Kecepatan semburan, nah ini berarti V. Kamu diminta mencari gaya dorong. Oke, berarti informasi ini untuk mempelajari tentang roket kita jalan dari konsepnya impuls. Impuls itu perubahan momentum. Impuls itu bisa juga dari gaya kalikan lamanya kontak atau rentang waktu. Nah, delta P
Delta P itu berarti kan delta MV. Khusus di roket itu tidak hanya yang berubah kecepatannya, tapi masanya juga berubah. Jadi misalkan roket itu ketika dia lepas landas dari bumi, dia bermassa 2M misalkan ya. Nah, selama di perjalanan akan ada bagian roket itu yang terlepas atau memang sengaja dilepas supaya massanya lebih ringan sehingga geraknya ke atas itu lebih cepat. Nah, dikatakan geraknya ke atas lebih cepat dengan massa yang ringan. Kita kembali lagi ke konsepnya F, hukum Newton, F sama dengan ma. Nah, kalau massa kita buat ringan, dengan gaya dorong mesin yang sama, M-nya kita buat lebih ringan, maka percepatannya jauh lebih besar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ini, bahwa untuk roket yang terjadi itu adalah delta M kalikan V ditambah M kalikan delta V, gitu ya. Konsepnya ini, konsepnya roket. Nah, delta V per ini kemudian delta T-nya dipindah ruas, maka jadi delta MV per delta T, M delta V per delta T. Nah, untuk ini kecepatan semburan gas itu bersifat konstan, tidak ada perubahan. Delta V per delta T itu nilainya 0, karena kecepatan semburan itu konstan. Kalau konstan kan berarti tidak berubah. Nah, berarti tinggal ruas yang ini. F delta M per delta T kan tadi sudah ada di soal 80. Kecepatan semburannya 200. Maka gaya dorong mesin roketnya adalah 16.000 Newton. Sudah selesai. Itu tadi pembahasan contoh-contoh soal di konsep momentum dan impuls. Silakan kalian pelajari, kalian coba contoh-contoh soal yang lain, baik yang ada di buku paket maupun di internet untuk mengasah pemahaman kalian tentang bab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.